kopi kita sendiri itu tidak ada campuran guys. Kebanyakan kalau kita beli di pasar atau beli di tempat orang itu banyak banget campuran. Seperti jagung, kerak nasi, dan masih banyak yang lain. Hai guys, kembali lagi di channel aku ya. Kali ini ada yang beda. Hari ini aku mau ngajak kalian panen kopi yang bener-bener adalah kopi dari keluarga aku ya. Karena berhubung aku buka kopi yang bernama Kopi Sumatera di daerah Sukoharjo. Kalian harus mampir ya guys. Cobain kopi dari Sumatera Pagar Alam ini gimana sih rasanya? Aku akan nunjukin kalian gimana cara panen hingga proses pembuatannya. Ikutin terus ya. Sekarang aku udah sampai nih di kebun kopi milik keluarga aku. Nah, di sini adalah kopi yang masih mentah ya guys. Aku akan nunjukin kalian kopi yang udah matang dan yang mentah. Sayangnya kopi keluarga kami ini hanya panen 1 tahun 1 kali aja. Ikutin yuk. Ini berarti masih mentah ya entah? Oke. Terus, oke deh. Wih. Nih yang nih guys, ini. Nah, di sini adalah beberapa kopi yang udah masak ya. Biji kopi yang sudah masak itu berwarna merah. Nih kita masuk di kebun ya guys, biar kalian tahu kopi Sumatera itu bener nggak sih dari kebun kita sendiri? Pastinya bener banget. Karena memang panennya di kebun kita sendiri. Di sini sejuk banget ya guys cuacanya karena berada di daerah pegunungan. Pasti kopi yang dihasilkan lebih dominan manis menurut aku. Walaupun pahitnya strong tapi dia ada manisnya. Seperti kopi Arabican. Nah, kopi di sini kebanyakan adalah kopi Arabican. Tapi di tempat kami cara penyajiannya adalah kopi tubruk. Jadi cobain deh datang ke restoran kami. Di sana kalian bisa menikmati kopi asli dari Pagar Alam. Ikutin terus ya. Wih, mulai tahun depan. Kayaknya ini bulan 3 guys. Kalian udah bisa melihat hasil panen yang melimpah. Oke, petik itu semuanya tuh? Atau gimana? Petik, ya, semua yang merah. Yang merah. Aku akan menunjukkan kalian caranya. Sini. Aku akan menunjukkan kalian caranya metik ya, karena tanteku yang mengurusinya. Nih, cara petiknya kita harus mengambil yang warna merah matang. Karena buah kopi ini banyak semutnya guys, hati-hati guys. Banyak cuy, semutnya cuy. Jadi, wih, gue digigit. Hati-hati ya guys. Wih, semutnya banyak. Nih, jadi kalian hanya bisa memetik yang warna merah saja. Ya. Cantik kan buah kopinya. Nih banyak nih yang merah nih. Nih. Jadi untuk membedakan buah kopi yang sudah masak itu adalah berwarna merah. Aku pernah mencicipi. Kita cicipin ya. Gimana sih rasanya buah kopi ini? Ini masih buah ya guys karena bijinya ada di dalam buah kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ternyata manis guys. Jadi tenang aja buat kalian, gak usah takut
merasakan biji buah kopi. Tapi hanya manis menurut aku. Enak guys. Kayak makan permen. Jadi buah kopi ini sebelum menjadi kopi, dia harus menjalani berbagai proses yang lumayan panjang ya. Berbagai proses yang lumayan panjang. Setelah itu kalian juga harus mengalami pencobaan yang juga lama karena nggak semua kopi itu bagus. Jadi kita harus benar-benar pandai untuk memilih kopi mana yang bagus dan kopi mana yang nggak bagus. Kalau di keluarga aku kebanyakan memiliki kebun Arabikan ya, sejenis kopi Arabikan. Ini buah kopinya. Ini biji yang sudah aku makan. Nanti bisa dikeringkan, caranya masih lama guys. Jadi dari proses kita panen kopi ini untuk menjadi kopi itu masih lama. Pertama, kalian setelah bermanen harus dikeluarkan dulu ya tante. Harus dikeringkan dulu sampai dari kulit ari ini kelihatan. Jadi di kulit arinya ini hilang. Jadi terjadilah kopi yang berwarna coklat biasanya. Setelah itu kalian sangrai, masih ada proses penumbukan. Terus masih ada proses, udah ya setelah tumbuk udah ya tante? Udah, nah kalau kopi kita sendiri itu tidak ada campuran guys. Kebanyakan kalau kita beli di pasar atau beli di tempat orang itu banyak banget campuran. Seperti jagung, kerak nasi dan masih banyak yang lainnya. Beras tuh. Jadi buat kalian untuk membeli kopi, buat kalian pecinta kopi pastinya ngerti ya. Buat kalian yang baru belajar kopi, hati-hati banget di pasaran itu tidak semua kopi itu bagus. Jadi kalian harus tahu gimana sih kopi yang bagus dan kopi yang biasa aja alias banyak campurannya. Wih, biji kopi di kita tuh kaya akan kopi ya. Sumatera itu banyak banget daerah-daerah penghasil kopi. Nih, kalau waktu masa panen mungkin tas aku ini udah penuh ya guys. Karena hari ini belum banyak yang masak. Jadinya aku kasih contoh kalian aja cara memetik kopinya. Nih. Oh kalau tante tuh motong bag gitu tuh. Oh nggak di-press gitu nggak? Oh jadi kalau misal panen tuh caranya dipotong gini? Oh iya habis, kalau itu tidak. Oh dipetik-petik, kayak desi gitu tadi kan? Oh satu-satu. Nah kopi yang udah kita yang udah kita keringkan nanti kita akan roasting ya dengan cara digongseng pakai kuali besar. Cuman karena ini aku hanya mencontohkan kalian, aku nggak akan menggongseng kopi atau menggoreng kopi itu banyak-banyak karena kita hanya sampel aja ya guys. Gimana sih caranya kopi Sumatera menyajikan kopi paling enak dan is the best di resto kita. Pokoknya jangan lupa datang ke resto kita buat kalian yang penasaran gimana rasa kopi Robusta ala kita ya. Nah caranya setelah kita memanaskan kuali kita akan memasukkan kopi yang sudah kita keringkan ya. Jadi kopi yang kering ini udah siap untuk kita roaster alias kita masukkan ke dalam kuali. Nah osreknya mana tante? Oh ini oke. Jadi ini guys sebenarnya yang membutuhkan proses lama adalah menggongsreng kopi ini ya. Selama 30 menit. Iya tuh. Oke. 30 maaf amatir ya guys karena baru pertama juga saya mengalami roaster kopi yang manual seperti ini. Kebanyakan kalau pabrikan mereka menggunakan tungku yang besar. Kalau kami di sini karena kebun sendiri kami masih menggunakan proses roaster manual seperti ini.
guys, setelah memerlukan waktu kurang lebih 30 menit, akhirnya kita mendapati kopi yang benar-benar bagus. Ini adalah biji kopi yang paling bagus dengan roaster juga yang paling bagus. Karena merata ya guys, tidak ada yang gosong, tidak ada yang terlalu mentah. Karena bijinya pilihan, kalian akan mendapatkan kopi dengan rasa yang enak. Nah, setelah proses pengeringan tadi atau penggongsengan sampai kalian menghasilkan kopi yang cantik seperti tadi, kita akan menjalani proses penumbukan. Penumbukan ini bisa sampai 1 jam guys, karena harus lembut dan juga harus benar-benar lembut banget, nggak ada biji yang tersisa ya. Nah, setelah penumbukan kurang lebih agak lumayan halus ya guys, kita akan memindahkannya ke sini. Sebenarnya ini kurang halus guys, tapi karena biji kopinya kita hanya untuk contoh kalian aja, kita akan memindahkannya saja ke wadah. Nah, setelah kalian mengalami proses penumbukan, kita akan menyaring kopi ini atau mengayak kopi ini. Supaya apa? Karena kita akan menemukan kopi dengan kualitas yang lebih bagus lagi, karena halus ya guys. Kalau nggak salah, aku pernah ya mengayak biji coklat. Ya, prosesnya hampir sama sih dengan coklat. Coklat juga seperti ini. Nah, kopi yang bagus itu tidak hitam ya guys, jangan salah. Nggak semua kopi itu hitam. Kopi yang bagus itu memiliki warna seperti tanah. Jadi bukan warna hitam ya. Oke, setelah selesai, kopi bisa kalian nikmati atau kalian sajikan. Akhirnya setelah kita melewati proses pembuatan kopi yang cukup panjang, aku bisa menikmati secangkir kopi hangat ditemani dengan indahnya pemandangan desa dan minum di atas rumah panggung. Siapa coba yang gak kepengen? Dan siapa coba yang gak rindu kampung halaman? Buat kalian jangan lupa mampir ke kedai aku ya. Kopi Sumatra, SUMATRA. Pokoknya ikutin Instagram kami, banyak promo yang akan kami tawarkan buat teman-teman di rumah. Jadi cukup sekian aja ya perjumpaan kita kali ini. Buat kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay healthy. Jangan lupa supportnya, dukung kami, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, bye-bye.